Pagi itu, Jakarta sedang tidak bersahabat. Langit abu-abu menggantung rendah, menebarkan hawa lembab yang membuat keringat dingin Laras semakin bercucuran. Di sebuah cermin retak di sudut kamar kontrakannya yang hanya seukuran kotak korek api, Laras menatap pantulannya dengan saksama. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah agak menguning di bagian kerah, ditutupi oleh sebuah jas hitam milik Bu RT, tetangganya yang baik hati. "Ingat Laras, ini kesempatanmu. Jangan sampai kacau," bisiknya pada diri sendiri. Jas itu sedikit kebesaran di bagian bahu, membuatnya tampak seperti anak kecil yang sedang mencoba pakaian ayahnya. Namun, bagi Laras, jas itu adalah jubah perang. Sudah 2 tahun ia luntang-lantung setelah pabrik tekstil tempatnya bekerja bangkrut. Tabungannya lunas untuk biaya cuci darah ibunya, dan sisa uang di dompetnya hari ini hanya cukup untuk ongkos bus Transjakarta dan 1 botol air mineral. Targetnya hari ini adalah gedung Arkananta Group, sebuah monumen kaca dan baja yang menjulang angkuh di pusat Sudirman. Ia melihat iklan lowongan kerja di koran bekas, dibutuhkan tenaga kebersihan, cleaning service, untuk penempatan kantor pusat. Gaji UMR plus tunjangan kesehatan. Kalimat, tunjangan kesehatan, itulah yang membuat mata Laras berbinar. Ia butuh BPJS-nya aktif kembali demi sang ibu. Laras berangkat dengan doa yang tak putus-putus. Namun, kemalangan seolah sudah menjadi bayangannya. Di tengah jalan, ponsel bututnya, satu-satunya alat navigasi yang ia punya, tiba-tiba mati total. Baterainya memang sudah hamil tua dan sering drop, tapi kenapa harus sekarang? Dengan modal nekat, ia turun di halte yang ia yakini paling dekat dengan gedung tersebut. Begitu menginjakkan kaki di lobi Arkananta Group yang luasnya seperti lapangan bola, Laras merasa kerdil. Lantai marmernya begitu mengilap hingga ia bisa melihat lubang kecil di sepatunya. Harum aroma kopi mahal dan parfum desainer memenuhi udara, sangat kontras dengan bau minyak kayu putih yang selalu melekat di baju Laras. "Permisi, Pak, saya mau wawancara kerja," sapa Laras pada seorang satpam yang badannya tegap dengan seragam safari. Satpam itu menatap Laras dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pandangannya berhenti agak lama pada jas kebesaran Laras yang lengannya harus dilipat ke dalam. "Wawancara? Oh, yang di lantai atas ya? Langsung saja ke lift khusus di sebelah kanan itu. Sudah mepet waktunya, Nona. Jangan sampai telat, Pak Arkan tidak suka orang yang tidak disiplin." Laras tertegun. "Pak Arkan? Mungkin itu nama kepala bagian kebersihan?" pikirnya. "Terima kasih, Pak." Laras berlari kecil menuju lift yang ditunjuk. Begitu masuk, ia melihat hanya ada satu tombol yang menyala, lantai 50. Ia tidak tahu bahwa lift itu adalah lift privat yang sudah diprogram khusus untuk acara hari itu. Ia juga tidak sadar bahwa bagian personalia untuk lowongan cleaning service sebenarnya berada di lantai basement B2. Di dalam lift yang bergerak sunyi namun sangat cepat, Laras mencoba merapikan rambutnya yang agak kusut karena angin. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan angka digital di atas pintu lift yang merayap naik. Ting! Pintu terbuka. Alih-alih melihat tumpukan sapu, pel, dan ember yang ia bayangkan, mata Laras disambut oleh pemandangan yang membuatnya membeku. Sebuah lorong panjang dengan karpet merah tebal yang menelan suara langkah kaki. Di sepanjang dinding, terdapat deretan kursi beludru yang kini diduduki oleh sekitar 20 wanita. Laras mengerjap. Ia merasa seperti masuk ke dimensi lain. Wanita-wanita itu tidak ada yang memakai kemeja kuning atau jas pinjaman. Mereka mengenakan gaun sutra, perhiasan berlian yang berkilau di bawah lampu kristal, dan riasan wajah yang tampak dikerjakan oleh profesional. Harum ruangan itu begitu semerbak, campuran antara aroma mawar dan kemewahan yang mengintimidasi. Apa standar menjadi tukang sapu di kantor ini setinggi ini? Batin Laras ngeri. Apakah mereka semua pelamar juga? Mungkin ini divisi kebersihan khusus untuk ruang direksi? Laras berdiri mematung di dekat pintu lift, merasa seperti noda hitam di atas kain putih bersih. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan membawa papan jalan, clipboard, mendekatinya. Wajah pria itu tampak tegang dan lelah. "Kamu, nomor berapa?" tanya pria itu tanpa melihat wajah Laras. Saya tidak punya nomor, Pak. Saya mau wawancara kerja," jawab Laras gagap. Pria itu mendongak, menatap Laras sejenak.
Ia melihat jas kebesaran Laras dan map plastik murah yang dipegangnya erat-erat. Pria itu menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi masalah besar. Oh, astaga, kamu yang dari agensi, sederhana, itu ya? Yang dikirim terakhir sebagai pelengkap kuota? Kenapa baru datang? Laras tidak mengerti apa itu, agensi sederhana, tapi ia mengangguk saja karena takut diusir. Iya, Pak. Maaf saya terlambat, HP saya mati. Sudah, jangan banyak alasan. Semuanya sudah masuk, tinggal tersisa beberapa lagi. Kamu nomor 27. Ini, pakai ini di dadamu. Pria itu menyerahkan sebuah stiker angka 27 dan langsung menempelkannya di jas pinjaman Laras. Tapi Pak, saya sebenarnya... Tidak ada tapi-tapi. Masuk ke barisan. Sebentar lagi giliranmu. Ingat, jangan bicara kalau tidak ditanya. Tuan Arkan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk pagi ini. 2 kandidat sebelum kamu keluar sambil menangis, potong pria itu dengan nada mengancam. Laras menelan ludah. Keluar sambil menangis? Memangnya seberat apa tes menyapu di gedung ini? Apa dia akan disuruh membersihkan seluruh kaca gedung dari luar dengan tali pengaman? Laras mulai berkeringat dingin. Namun, bayangan ibunya yang sedang terbatuk-batuk di rumah kontrakannya yang bocor menguatkan tekadnya. Ia pun melangkah ke barisan paling belakang, berdiri di belakang seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala yang mungkin harganya cukup untuk membeli rumah Laras. Wanita itu menoleh, menatap Laras dengan pandangan menghina, lalu membuang muka sambil menutup hidung seolah-olah Laras membawa bau sampah. Laras hanya bisa menunduk, meremas map plastiknya yang berisi fotokopi KTP dan ijazah SMA yang sudah mulai kusam. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu kayu jati besar di ujung lorong itu, bukan seorang manajer operasional yang menunggunya dengan daftar tugas harian, melainkan seorang pria paling berkuasa di ibu kota yang sedang mencari seseorang untuk menyandang status sebagai istrinya. Nasib Laras baru saja berpapasan dengan sebuah kesalahan besar, dan lift yang membawanya ke lantai 50 tadi, secara metaforis, telah membawanya naik ke kasta yang tak pernah ia impikan bahkan dalam tidurnya yang paling nyenyak sekalipun. Laras berdiri di ujung barisan, merasa seperti sebutir debu di atas hamparan permata. Karpet merah di bawah kakinya terasa begitu empuk, jauh lebih lembut daripada kasur tipis yang ia tiduri setiap malam. Ia mencoba memperbaiki posisi jas Bu RT yang terus melorot di bahunya, namun setiap gerakannya seolah menarik perhatian sinis dari wanita-wanita di depannya. Wanita tepat di depan Laras, yang mengenakan gaun merah sutra dengan potongan punggung terbuka, berbalik perlahan. Ia memandang Laras dari ujung sepatu ketsnya yang sudah memudar warnanya hingga kejepit rambut plastik murahan yang menahan poni Laras. Permisi, ucap wanita itu dengan suara yang dibuat-buat manis namun tajam seperti sembilu. Kamu yakin tidak salah lantai? Ruang ganti pelayan ada di lantai dasar, lewat lift barang di belakang. Laras tersentak. Wajahnya memanas. Saya di sini untuk wawancara kerja, Kak. Tadi bapak yang pakai papan jalan itu yang menyuruh saya berdiri di sini. Wanita itu tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti denting gelas kristal mahal. Wawancara kerja? Oh, sayang sekali. Kami semua di sini juga sedang wawancara. Tapi sepertinya kriteria yang dicari Tuan Arkan bukan seseorang yang terlihat seperti baru saja selesai membersihkan selokan. Beberapa wanita lain di barisan ikut menoleh dan berbisik-bisik. Laras bisa mendengar kata, gelandangan, salah alamat, dan memalukan, dilemparkan ke arahnya. Ia meremas map plastik di dadanya erat-erat. Ia ingin sekali lari kembali ke lift, turun ke bawah, dan menghilang di keramaian jalanan Jakarta. Tapi bayangan wajah ibunya yang pucat menahannya. Ibunya butuh obat. Atap rumah mereka butuh seng baru sebelum musim hujan mencapai puncaknya. Bertahanlah, Laras. Demi ibu, batinnya menguatkan diri. Di sepanjang lorong itu, aroma parfum yang berbeda-beda saling bertabrakan. Ada yang berbau melati yang kuat, ada yang berbau kayu manis yang elegan, dan ada yang berbau jeruk yang segar. Laras merasa pening. Ia sendiri hanya berbau sabun batangan murah dan sedikit aroma matahari karena tadi ia harus berjalan kaki dari halte. Satu persatu, wanita-wanita cantik itu dipanggil masuk ke dalam ruangan besar berpintu jati tersebut. Anehnya, mereka tidak butuh waktu lama di dalam. Rata-rata hanya 5 menit, lalu pintu akan terbuka kembali.
Laras memperhatikan ekspresi mereka saat keluar. Ada yang keluar dengan wajah merah padam karena marah, ada yang menangis terisak sambil memegang maskaranya yang luntur, dan ada yang keluar dengan wajah pucat seolah-olah baru saja melihat hantu. Kandidat nomor 24, silakan masuk, seru asisten pria yang tadi menempelkan stiker pada Laras. Wanita bergaun merah di depan Laras menegakkan punggungnya, membusungkan dada, dan melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Laras melihatnya masuk dengan gaya seorang model di atas catwalk. Namun, tak sampai 3 menit, pintu itu terbuka dengan bantingan keras. Wanita bergaun merah itu keluar dengan mata terbelalak. Ia tampak sangat terhina. Pria itu gila. Dia bilang parfumku bau deterjen murah. Beraninya dia, serunya sambil menghentakkan sepatu hak tingginya menjauh menuju lift. Laras menelan ludah. Deterjen murah? Jika gaun semahal itu dibilang murah, lalu apa sebutannya untuk jas pinjaman yang ia pakai sekarang? Laras mulai membayangkan sosok Pak Arkan ini. Di kepalanya, Pak Arkan adalah seorang manajer kebersihan yang sangat disiplin, perfeksionis, dan mungkin memiliki hidung yang sangat sensitif terhadap kebersihan. Nomor 25. Nomor 26. Antrean semakin menyusut. Lorong yang tadinya penuh sesak kini mulai sepi. Asisten pria dengan papan jalan itu tampak semakin stres. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu melihat ke arah Laras yang tinggal sendirian di lorong itu. Hanya tersisa kamu? Nomor 27, tanya asisten itu dengan nada putus asa. Iya, Pak. Saya nomor terakhir, jawab Laras pelan. Pria itu menatap Laras lama, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan menyuruh Laras pulang atau membiarkannya masuk. Dengar, nak. Siapa namamu? Laraswati, Pak. Laras, Tuan Arkan sedang dalam kondisi sangat tidak sabar. Dia sudah menolak 26 wanita tercantik dan terpintar di negeri ini pagi ini. Jadi, tolong apapun yang dia katakan, jangan diambil hati. Masuklah, berikan mapmu, dan jawab pertanyaannya dengan singkat. Jangan bertele-tele. Laras mengangguk patuh. Ia merasa kakinya lemas seperti jeli. Baik, Pak. Apa saya harus membawa alat pel sendiri ke dalam? Pria itu mengernyitkan dahi, bingung dengan pertanyaan Laras. Alat pel? Untuk apa? Ah, sudahlah. Masuk saja sekarang. Pintu jati besar itu perlahan terbuka. Asisten itu memberi isyarat agar Laras melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai kayu eboni yang gelap di dalam ruangan, Laras merasa seolah suhu udara turun 10 derajat. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan seluruh Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja minimalis yang sangat besar. Dan di balik meja itu, duduk seorang pria. Pria itu tidak sedang melihat ke arah pintu. Ia sedang memutar kursinya, menatap keluar jendela, membelakangi Laras. Yang bisa Laras lihat hanyalah bagian belakang kepalanya dengan rambut hitam yang tertata rapi dan bahu yang lebar terbalut kemeja putih mahal yang lengannya digulung hingga siku. Nomor 27, suara pria itu terdengar. Rendah, berat, dan penuh otoritas. Suara itu menggema di ruangan yang sunyi, membuat bulu kuduk Laras meremang. Selamat pagi, Pak. Nama saya Laras, ucap Laras dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia perlahan memutar kursinya. Saat itulah, Laras pertama kali melihat wajah Arkananta. Pria itu jauh lebih muda dari yang ia bayangkan, mungkin di awal usia 30-an. Wajahnya memiliki garis rahang yang tegas, hidung mancung yang sempurna, dan mata yang tajam seperti elang yang siap menyambar mangsa. Arkan menatap Laras. Matanya menelusuri jas kebesaran yang dipakai Laras, map plastik transparan yang sudah lecek di tangannya, hingga ke sepatu ketsnya yang penuh noda debu jalanan. Arkan tidak menunjukkan ekspresi jijik seperti wanita-wanita di luar tadi. Ia hanya menunjukkan kebosanan yang mendalam. Satu lagi wanita yang dikirim agensi untuk membuang waktuku, gumam Arkan pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Laras tidak mengerti maksudnya, tapi ia merasa harus segera memulai wawancaranya. Ia melangkah maju dengan ragu, lalu meletakkan map plastiknya di atas meja kerja Arkan yang bersih tanpa noda. Ini berkas saya, Pak. Saya bersedia bekerja keras. Saya tidak takut kotor, dan saya bisa bekerja lembur kalau dibutuhkan.
Ucap Laras dengan satu tarikan napas, mencoba menunjukkan semangat kerjanya. Arkan melirik map plastik itu dengan alis bertaut. Ia tidak membukanya. Ia justru menatap mata Laras, mencari sesuatu di sana. Keheningan di antara mereka terasa sangat menyesakkan bagi Laras. Ia merasa seperti sedang diadili oleh seorang raja. "Kamu bilang kamu tidak takut melakukan pekerjaan kotor?" tanya Arkan tiba-tiba, suaranya kini sedikit lebih tertarik. "Tidak, Pak. Saya sudah terbiasa," jawab Laras tegas. Dalam pikirannya, ia sedang membayangkan membersihkan toilet yang paling berkerak sekalipun. Arkan menyandarkan punggungnya di kursi kulitnya, menyatukan ujung jari-jarinya di depan dada. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibirnya. Senyum yang akan menjadi awal dari perubahan total nasib Laraswati. Laras berdiri terpaku di atas lantai kayu eboni yang begitu mengilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang pucat. Keheningan di ruangan itu terasa begitu padat, hanya diinterupsi oleh detak jam dinding mekanik yang terdengar seperti vonis mati bagi Laras. Di hadapannya, Arkananta duduk dengan keanggunan seorang predator yang sedang mengamati mangsa paling aneh yang pernah masuk ke sarangnya. Arkan tidak segera berbicara. Ia mengambil map plastik milik Laras dengan dua jari, seolah-olah benda itu adalah spesimen laboratorium yang terkontaminasi. Ia mengeluarkan selembar kertas fotokopi ijazah SMA yang sudah agak buram dan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh Laras karena ia tidak punya uang untuk pergi ke warnet. Mata tajam Arkan menyisir tulisan tangan yang rapi namun sederhana itu. Laraswati. Alamat, Gang Kelinci nomor 12. Pengalaman kerja, buruh pabrik tekstil, pelayan warung tenda. Arkan mendongak. Sorot matanya sedingin es di kutub. Laraswati, ucapnya, mengeja nama itu dengan nada datar. "Kamu tahu di mana kamu berada sekarang?" Laras meremas ujung jas kebesarannya. "Di gedung Arkananta Group, Pak. Lantai 50. Dan kamu tahu untuk apa 26 wanita sebelum kamu masuk ke ruangan ini dengan gaun seharga mobil mewah?" Arkan menyandarkan tubuhnya, melipat tangan di depan dada. Kemeja putihnya yang mahal tampak sangat kontras dengan kulitnya yang kecoklatan sehat. Laras mengangguk ragu. "Saya kira mereka juga melamar pekerjaan yang sama, Pak. Tapi jujur, saya tidak menyangka kalau saingannya seberat itu. Saya tahu saya kalah di penampilan, tapi saya sangat butuh pekerjaan ini. Saya janji akan bekerja lebih rajin dari mereka semua." Arkan menaikkan satu alisnya. "Bekerja lebih rajin? Kamu pikir ini tentang kerajinan?" "Tentu saja, Pak," jawab Laras, suaranya sedikit lebih stabil karena ia mulai merasa putus asa. "Saya tahu gedung ini sangat besar. Pasti melelahkan membersihkan kaca-kaca setinggi itu atau memastikan lantai ini tetap mengilap setiap hari. Tapi saya kuat. Saya terbiasa angkat beban berat di pabrik." Arkan terdiam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bingung. Pria ini telah menghadapi negosiator ulung, politikus licik, dan wanita-wanita sosialita yang penuh tipu daya, tapi gadis di depannya ini membicarakan tentang membersihkan kaca dan angkat beban. Ia kembali menatap stiker nomor 27 di dada Laras. Ia teringat asistennya, Baskoro, mengeluh tentang satu kandidat dari agensi kecil yang datang terlambat. Arkan menduga ada kesalahan komunikasi yang sangat konyol di sini, tapi sesuatu dalam diri Laras menarik perhatiannya. Berbeda dengan wanita-wanita sebelumnya yang menatapnya dengan pandangan memuja atau penuh nafsu akan harta, mata Laras hanya memancarkan satu hal, kelangsungan hidup. Ada kejujuran yang mentah di sana. Kejujuran yang tidak bisa dibeli dengan uang, jenis kejujuran yang sangat dibutuhkan Arkan untuk rencana, istri kontraknya agar ia bisa lepas dari tekanan kakeknya yang kolot. Arkan berdiri dari kursinya. Ia memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, membuat Laras harus mendongak hingga lehernya pegal. Arkan berjalan perlahan mengitari meja, mendekati Laras. Bau parfumnya, campuran aroma kayu cendana dan laut yang segar, mulai menyerang indera penciuman Laras. Bau itu sangat memabukkan, jauh berbeda dari bau minyak telon yang biasa ia cium. Arkan berhenti tepat di depan Laras. Ia mengamati jas hitam kebesaran itu dengan saksama. "Ini jas siapa?" tanya Arkan tiba-tiba. Laras tersipu malu, wajahnya memerah sampai ke telinga. "Punya Bu RT saya, Pak. Saya tidak punya baju resmi.
Saya hanya punya kaos dan seragam pabrik yang lama. Saya pinjam agar terlihat profesional. Arkan hampir saja tertawa, namun ia berhasil menahannya di balik wajah datarnya. Profesional? Ia mengulang kata itu dengan nada mengejek yang halus. Kamu terlihat seperti tenggelam di dalam karung hitam, Laraswati. Laras menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, Pak. Saya tahu saya memalukan. Kalau Bapak merasa saya tidak layak bahkan untuk mencoba tes menyapu, saya akan pergi sekarang. Laras berbalik, hendak mengambil mapnya dan keluar. Ia merasa dadanya sesat. Namun, sebelum tangannya menyentuh map itu, tangan Arkan yang besar dan hangat lebih dulu menindih map tersebut di atas meja. Siapa yang bilang kamu tidak layak? Suara Arkan kini terdengar lebih berat dan intens. Laras membeku. Ia menoleh perlahan, menemukan wajah Arkan hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Jantung Laras berdegup sangat kencang, ia takut Arkan bisa mendengarnya. Saya sedang mencari seseorang yang bisa mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya. Seseorang yang hidupnya bisa saya ubah dalam semalam, dan sebagai gantinya, dia harus memberikan kesetiaan total padaku, ujar Arkan dengan nada yang penuh rahasia. Laras berkedip. Kesetiaan total? Apakah itu termasuk harus membersihkan rumah pribadi Bapak juga? Saya tidak keberatan jika gajinya memang mencukupi untuk biaya rumah sakit ibu. Arkan menatap mata Laras yang polos. Ia menyadari gadis ini sama sekali tidak tahu tentang seleksi calon istri CEO yang sedang berlangsung. Laras benar-benar mengira ini adalah wawancara untuk posisi buruh kasar. Sebuah ide gila muncul di benak Arkan. Jika ia menikahi salah satu sosialita di luar sana, mereka akan menuntut cinta, posisi sosial, dan berbagi hartanya. Tapi gadis ini, dia hanya butuh uang untuk ibunya dan biaya hidup. Dia tidak akan merepotkan. Dia tidak punya koneksi politik yang bisa menjebak Arkan. Dia adalah kanvas kosong yang sempurna. Duduklah, Laraswati, perintah Arkan sambil menunjuk kursi bludru di depan mejanya. Kita belum selesai. Aku punya penawaran yang jauh lebih besar daripada sekadar posisi tenaga kebersihan. Laras duduk dengan kaku, ujung jarinya saling bertautan. Ia merasa nasibnya sedang digantung di ujung seutas benang. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, kemiskinan yang mencekiknya selama puluhan tahun akan dipotong paksa oleh pria dingin yang kini duduk kembali di hadapannya sambil menyalakan tablet digitalnya. Arkan menatap layar tabletnya, lalu menatap Laras. Mari kita bicara tentang kontrak hidupmu. Apakah kamu siap menjual waktumu untukku selama 1 tahun penuh? Laras duduk di ujung kursi bludru yang terasa terlalu empuk untuk punggungnya yang terbiasa kaku. Di hadapannya, Arkananta menyandarkan tubuh dengan keanggunan seorang predator. Aroma maskulin yang mahal, campuran sandalwood dan ember, memenuhi rongga paru-paru Laras, membuatnya semakin pening. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara detak jam dinding mekanik terdengar seperti vonis yang dijatuhkan berulang kali. Arkan tidak segera bicara. Ia memutar-mutar pulpen perak di antara jarinya yang panjang, matanya yang tajam menelusuri setiap inci wajah Laras yang pucat. Ia melihat keringat dingin di pelipis gadis itu dan jemari yang meremas map plastik lecek dengan sangat erat. Laraswati. Arkan memulai, suaranya berat dan penuh otoritas. Aku tidak suka membuang waktu. Jadi, aku akan langsung pada intinya. Pekerjaan yang kutawarkan ini bukan sekadar tugas administratif atau teknis. Ini membutuhkan komitmen total. Kamu harus merahasiakan semua yang terjadi di ruangan ini, bahkan dari ibumu sendiri. Apakah kamu sanggup? Laras menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat pasir. Merahasiakan? Apakah ini bagian dari tim pembersih khusus yang menangani limbah kimia atau dokumen rahasia negara? Saya mengerti, Pak. Saya orangnya sangat tertutup. Saya tidak punya banyak teman untuk diajak bicara juga, jawab Laras jujur. Suaranya sedikit bergetar, namun matanya menunjukkan keteguhan yang membuat Arkan sedikit tertegun. Arkan mengangguk pelan. Bagus. Sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa motivasimu yang paling utama berada di sini hari ini? Jangan beri aku jawaban klise seperti, ingin mencari pengalaman baru. Laras terdiam sejenak. Ia melihat jemarinya yang kasar dengan kuku-kuku pendek karena sering bekerja di pabrik. Ia teringat pagi tadi,
saat ia harus membagi 1 butir telur menjadi 2 untuk sarapan bersama ibunya. Ia teringat suara tetesan air hujan yang jatuh ke ember di tengah ruang tamu mereka karena atap yang bocor. "Saya butuh uang, Pak," ucap Laras, suaranya kini lebih dalam. "Ibu saya sakit ginjal. Dia butuh cuci darah rutin dan obat-obatan yang tidak semuanya ditanggung pemerintah. Atap rumah kami juga bocor. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual." Laras mendongak, menatap langsung ke mata Lang Arkan. "Jadi, kalau Bapak tanya motivasi saya, itu adalah uang. Saya bersedia melakukan pekerjaan kotor apapun, seberat apapun, asalkan ibu saya bisa sembuh dan kami punya tempat tinggal yang layak. Saya tidak takut lelah." Arkan tertegun. Kata-kata, pekerjaan kotor, yang keluar dari mulut Laras terdengar sangat kontras dengan wajahnya yang polos. Di dunia Arkan, pekerjaan kotor berarti skandal politik atau pernikahan sandiwara demi citra. Ia tidak menyadari bahwa bagi Laras, itu berarti menyikat talet atau membersihkan saluran air. "Pekerjaan kotor, ya?" Arkan mengulang kalimat itu dengan senyum miring. "Itu jawaban yang sangat berani. Tapi, apakah kamu sadar bahwa pekerjaan ini akan menyita seluruh waktumu? Kamu mungkin tidak akan pulang selama berbulan-bulan. Kamu akan tinggal di tempat yang aku tentukan, makan apa yang aku sediakan, dan memakai apa yang aku perintahkan." Laras mengangguk cepat. Dalam pikirannya, ini terdengar seperti sistem mes karyawan. "Itu malah lebih baik, Pak. Setidaknya saya tidak perlu keluar ongkos transportasi. Asalkan saya diizinkan mengirim uang hasil kerja saya untuk ibu, saya setuju." Arkan memutar kursinya sedikit. Gadis ini terlalu mudah, pikirnya. Tidak ada tuntutan tentang hak asuh anak di masa depan atau pembagian harta. Laras hanya menginginkan keselamatan ibunya. "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk memperbaiki hidupmu?" tanya Arkan tiba-tiba. Laras menghitung cepat. Biaya rumah sakit, bayar hutang rentenir, perbaikan atap. 20 juta, Pak? Kalau boleh dicicil dari gaji saya setiap bulan." Arkan hampir saja tertawa jika ia tidak sedang dalam mode serius. 20 juta? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 buah kancing di jas yang ia pakai sekarang. Pria ini menyadari betapa jauhnya perbedaan dunia mereka. "Aku akan memberimu jauh lebih banyak dari itu, Laraswati." "Jauh lebih banyak," ujar Arkan sambil mengambil sebuah dokumen tebal dari laci mejanya. Ia menggeser dokumen itu ke arah Laras. Dokumen bersampul kulit hitam dengan logo emas Arkananta Group. "Baca bagian nilai kompensasinya saja kalau kamu tidak sabar," goda Arkan. Laras membalik halaman demi halaman. Di halaman terakhir, ia melihat sebuah angka yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ada angka 1 diikuti oleh 9 angka 0. Matanya berkedip berkali-kali. 1 miliar rupiah? Laras menutup mulutnya dengan tangan. Ini gaji saya? Per tahun?" Arkan mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Laras tepat di manik matanya. "Karena tugasmu sangat berat, Laraswati. Kamu akan menjadi perisai bagiku. Kamu akan berada di sampingku, menghadapi dunia bersamaku. Apakah kamu masih sanggup?" Laras menarik napas panjang. Angka di kertas itu sudah cukup untuk menghapus seluruh ketakutannya. "Saya sanggup, Pak. Saya ambil pekerjaan ini." Arkan menyodorkan sebuah pulpen berat berwarna perak ke arah Laras. "Tanda tangani di atas namamu. Dan mulai detik ini, hidupmu bukan lagi milikmu, tapi milikku." Laras mengambil pulpen itu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen yang ternyata adalah kontrak pernikahan siri dan pendamping CEO Arkananta. Tangan Laras masih gemetar saat ujung pulpen perak seberat logam murni itu meninggalkan permukaan kertas yang halus. Ia bisa merasakan tatapan Arkan yang menghujam, mengunci setiap gerak-gerik jemarinya seolah sedang memastikan mangsanya tidak lari di detik terakhir. Di kepala Laras, ia baru saja menandatangani tiket keselamatan untuk ibunya. Ia hanya sempat membaca sekilas angka kompensasi yang fantastis, dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Tanpa membaca baris demi baris kalimat hukum yang rumit di bagian atas, Laras membubuhkan tanda tangannya dengan mantap. "Laraswati." Begitu tinta hitam itu mengering, Arkan segera menarik dokumen itu kembali dengan gerakan tangkas.
Ia menutup map kulit hitam tersebut dengan suara plak yang tegas, gema yang seolah-olah mengunci pintu penjara emas di sekitar Laras. Selesai, ucap Arkan pendek. Ada nada kepuasan yang dingin dan tajam dalam suaranya. Ia menekan sebuah tombol intercom di bawah meja kerjanya. Baskoro, masuk. Proses ini sekarang. Pintu jati besar itu terbuka seketika. Baskoro, asisten yang tadi menempelkan stiker nomor 27, masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak bingung, namun ia tetap menjaga profesionalitasnya. Baskoro, kirim salinan ini ke pengacara internal. Batalkan semua jadwal wawancara yang tersisa. Beritahu agensi bahwa kita sudah menemukan kandidat yang tepat, perintah Arkan tanpa menoleh sedikit pun dari Laras. Baskoro melirik Laras yang masih duduk kaku dengan jas pinjaman Bu RT yang kebesaran. Matanya membelalak kaget, mulutnya hampir terbuka sebelum ia berhasil menguasai diri. Tuan, Anda yakin? Gadis ini? Tapi kandidat nomor 24 tadi adalah putri dari kolega bisnis Anda di Singapura dan... Aku tidak butuh putri yang punya agenda tersembunyi, Baskoro. Aku butuh perisai yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, potong Arkan dengan nada yang tidak menerima bantahan. Siapkan tim penata gaya di lantai bawah. Dan pastikan dana awal ditransfer detik ini juga. Laras berkedip bingung. Penata gaya? Perisai? Maaf, Pak Arkan, apakah saya harus memakai seragam khusus untuk mulai bekerja? Dan, kapan saya bisa mendapatkan uang mukanya? Ibu saya harus menebus obat sore ini. Arkan menatap Laras, lalu melirik arloji Rolex di pergelangan tangannya yang berkilau terkena lampu kristal. Uang mukanya sudah dikirim ke rekening yang kamu tulis di daftar riwayat hidupmu 1 menit yang lalu, Laraswati. Dan soal pakaian, ya, kamu akan mendapatkan seragam yang sangat khusus. Laras segera merogoh kantong jasnya, mengambil ponsel bututnya yang layarnya retak 1000. Ia mencoba menyalakannya kembali dengan sisa tenaga baterai yang sekarat. Begitu layar menyala, sebuah notifikasi SMS perbankan muncul di barisan paling atas. Bank info, transfer masuk, 500 juta rupiah dari Arkananta Corp. Saldo Anda, 500.050.200 rupiah. Laras nyaris terjatuh dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. 500 juta rupiah. Ia belum pernah melihat angka 0 sebanyak itu, bahkan dalam mimpi paling liarnya sekalipun. Saldo lamanya yang hanya 50.000 rupiah tampak sangat menyedihkan di samping angka raksasa itu. Tetuan, ini terlalu banyak untuk uang muka tukang sapu, bisik Laras, suaranya tercekat di tenggorokan. Arkan berdiri, merapikan kancing kemejanya yang sempurna tanpa kerutan sedikit pun. Ia berjalan memutari meja, mendekati Laras hingga gadis itu harus mendongak tajam. Laras, dengar baik-baik, ucap Arkan, suaranya kini sangat rendah dan mengintimidasi. Mulai detik ini, hilangkan kata tukang sapu dari kamus bahasamu. Kamu tidak akan menyentuh sapu, pel, atau debu apapun di gedung ini. Laras mengerutkan kening, kebingungan mulai berubah menjadi rasa takut yang samar. Lalu, apa pekerjaan saya? Bapak bilang saya jadi perisai. Apakah saya harus ikut latihan bela diri? Saya tidak tahu cara berkelahi, Pak. Arkan menarik napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang sangat polos. Ia memberikan isyarat pada Baskoro untuk membawa Laras keluar. Kamu akan tahu sebentar lagi. Sekarang, ikut Baskoro. Dia akan membawamu ke tempat di mana identitasmu yang lama akan dikubur dalam-dalam. Laras bangkit dengan linglung. Ia mengikuti Baskoro keluar ruangan, melewati lorong mewah yang kini sudah sepi dari kandidat-kandidat cantik bergaun sutra. Mereka turun menggunakan lift privat yang meluncur mulus tanpa suara. Lift itu berhenti di lantai yang tampak seperti galeri seni atau butik kelas atas yang sangat tertutup. Masuk ke sini, Nona Laras, ajak Baskoro sambil membukakan pintu sebuah ruangan luas yang dikelilingi cermin-cermin raksasa. Di dalam, sudah ada 5 orang yang menunggu. Mereka adalah penata rambut, penata rias, dan beberapa asisten yang memegang pita ukur. Mereka menatap Laras seolah-olah ia adalah sebuah rumah tua yang baru saja dibeli untuk direnovasi total. Baskoro, tolong jelaskan, apa ini? Kenapa saya dibawa ke sini? Tanya Laras panik saat seorang penata rambut mulai memegang ujung rambutnya yang bercabang.
Baskoro menghela napas, menatap Laras dengan sedikit rasa kasihan yang ia sembunyikan dengan baik. Nona Laras, sepertinya Anda tidak membaca dokumen tadi secara detail, ya? Saya hanya baca bagian nilainya. Aku Laras jujur dengan wajah memerah. Baskoro menggelengkan kepala. Kontrak yang Anda tanda tangani adalah kontrak pernikahan siri. Anda bukan direkrut sebagai karyawan kebersihan, Nona. Anda dipilih untuk menjadi istri Tuan Arkananta selama 1 tahun ke depan. Di mata hukum kontrak dan publik tertentu, mulai hari ini, Anda adalah Nyonya Arkananta. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Laras. Ia mundur selangkah, hampir menabrak sebuah manekin yang mengenakan gaun malam berbahan satin. Apa? Istri? Tapi, saya cuma mau wawancara kerja. Saya salah masuk, Ruan. Saya tidak mau menikah dengan orang asing secepat ini. Uang 500 juta sudah masuk ke rekening Anda, Nona, ujar Baskoro dingin namun tetap sopan. Dan dalam kontrak itu tertulis, jika Anda membatalkan secara sepihak setelah tanda tangan, Anda harus membayar denda 10 kali lipat. 10 miliar rupiah. Apa Anda sanggup? Laras terduduk di sebuah sofa beludru putih yang harganya mungkin setara dengan rumah kontrakannya. Kepalanya berdenyut. 10 miliar? Ia terjebak. Ia baru saja menjual dirinya tanpa sadar demi menyelamatkan ibunya. Sekarang, lanjut Baskoro sambil memberi isyarat pada para penata gaya, tolong lepaskan jas hitam itu. Kita tidak punya banyak waktu. Malam ini ada perjamuan makan malam keluarga besar Arkananta, dan Tuan Arkan ingin Anda terlihat seperti wanita paling berharga di ruangan itu. Bukan seperti orang yang baru saja melamar jadi buruh cuci. Laras hanya bisa pasrah saat tangan-tangan profesional itu mulai melepas jas pinjamannya. Jas itu diletakkan di sudut ruangan, terlihat sangat lusuh di bawah lampu LED yang terang. Laras menutup matanya, menyadari bahwa hidupnya yang sederhana di Gang Kelinci telah berakhir hari ini, digantikan oleh skenario gila yang tidak pernah ia duga. Laras berdiri mematung di tengah ruangan yang dikelilingi cermin setinggi langit-langit. Di bawah lampu kristal yang menyilaukan, ia merasa seperti serangga kecil yang sedang dibedah. Jas hitam milik Bu RT yang selama ini ia anggap sebagai pakaian paling mewah, kini tergeletak di pojok ruangan, tampak sangat lusuh dan tidak berarti. Jangan tegang, sayang. Kami tidak akan menggigitmu, ucap seorang pria ramping dengan rambut perak dan kacamata berbingkai emas. Namanya adalah Marco, penata gaya pribadi keluarga Arkananta. Ia memutari Laras, menyentuh dagu gadis itu dengan ujung jarinya yang wangi bunga lili. Strukturnya luar biasa, gumam Marco pada asistennya. Lihat tulang pipinya. Dia hanya butuh sedikit polesan, nutrisi, dan tentu saja, membuang aroma sabun batangan murah ini. Laras hanya bisa menunduk, merasa sangat terhina sekaligus tak berdaya. Maaf, Pak Marco, saya benar-benar harus melakukan ini. Saya tidak tahu cara menjadi istri seorang CEO. Panggil aku Marco, manis. Dan tugasmu bukan menjadi istri, tapi terlihat seperti istri. Jawab Marco sambil memberi isyarat pada 2 asisten wanita untuk membawa Laras ke ruang pemandian khusus. Selama 2 jam berikutnya, Laras merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia direndam dalam bak marmer berisi air hangat yang dicampur dengan minyak esensial mahal yang harganya mungkin setara dengan gaji buruh pabrik selama sebulan. Kulitnya digosok dengan skrab butiran mutiara hingga kemerahan, rambutnya yang kusam dan bercabang dicuci dengan sampo yang aromanya menenangkan saraf. Setelah itu, ia didudukkan di depan meja rias raksasa. Tangan-tangan profesional mulai bekerja dengan cekatan. Mereka mengaplikasikan berbagai lapisan krim, fondasi yang seringan udara, dan riasan mata yang membuat mata Laras yang tadinya sayu menjadi tajam dan misterius. Rambutnya yang hitam legam dikeringkan dan ditata dalam gelombang besar yang jatuh sempurna di bahunya. Sekarang, bagian terbaiknya, bisik Marco. 2 asisten membawa sebuah kotak besar yang dilapisi kain beludru hitam. Di dalamnya terdapat sebuah gaun malam berbahan sutra charmeuse berwarna biru dongker tua, warna yang melambangkan keanggunan dan otoritas. Gaun itu memiliki potongan halter neck yang memperlihatkan bahu Laras yang jenjang dan punggungnya yang mulus. Laras mengenakan gaun itu dengan bantuan para asisten. Kainnya terasa sangat lembut di kulit, dingin sekaligus hangat di saat yang sama.
Begitu ia memakai sepatu hak tinggi berwarna perak yang bertabur kristal kecil, tinggi badannya bertambah, dan secara otomatis postur tubuhnya menjadi lebih tegak. "Lihat dirimu, Nona," ujar Marco sambil memutar kursi Laras menghadap cermin besar. Laras tersentak. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang kini memiliki kuku-kuku yang dipoles rapi dengan warna nude. Wanita di cermin itu bukan lagi Laraswati si buruh pabrik dari Gang Kelinci. Wanita itu adalah seorang dewi. Matanya bersinar, kulitnya tampak bercahaya seolah-olah memancarkan cahaya dari dalam, dan gaun itu melekat sempurna di tubuhnya yang ramping. Siapa wanita ini?" bisik Laras pelan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia teringat ibunya yang sering berkata bahwa Laras punya kecantikan tersembunyi, namun kemiskinan telah menguburnya dalam-dalam di bawah lapisan debu dan kelelahan. "Itu adalah kamu, Nona Laras, istri dari Arkananta," jawab Baskoro yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia sendiri tampak tertegun sejenak melihat transformasi Laras. Ia berdeham untuk menutupi kekagetannya. "Tuan Arkan sudah menunggu di mobil. Kita harus berangkat sekarang." Laras melangkah ragu, kakinya yang belum terbiasa dengan sepatu hak tinggi membuatnya sedikit limbung. Namun, Baskoro dengan sigap menawarkan lengannya. Saat mereka berjalan keluar dari butik menuju lobi privat, semua mata karyawan yang lewat tertuju pada Laras. Mereka tidak lagi memandangnya dengan hina, melainkan dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. Di depan pintu keluar, sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengilap sudah terparkir. Pintunya terbuka, memperlihatkan Arkananta yang duduk di dalam, sedang sibuk dengan tablet di tangannya. Arkan mengenakan tuxedo hitam yang sangat formal, terlihat serasi dengan gaun yang dikenakan Laras. Laras masuk ke dalam mobil dengan hati yang berdebar kencang. Begitu pintu tertutup, aroma parfum Arkan langsung memenuhi indranya. Arkan tidak segera mendongak dari tabletnya. "Kamu terlambat 5 menit, Baskoro," ucap Arkan dingin. "Maaf, Tuan. Transformasinya membutuhkan sedikit waktu ekstra," jawab Baskoro dari kursi depan. Arkan akhirnya mematikan tabletnya dan menoleh ke arah Laras. Ia terdiam. Matanya menelusuri wajah Laras, dari bibirnya yang dipoles lipstik merah gelap hingga ke lehernya yang kini dihiasi sebuah kalung berlian tipis yang disiapkan Marco. Selama beberapa detik, Arkan tidak berkata apa-apa. Ruangan di dalam mobil itu terasa sangat sempit dan panas bagi Laras. Ia merasa seperti sedang dinilai kembali, namun kali ini bukan untuk posisi tukang sapu. "Setidaknya kamu tidak terlihat seperti karung berjalan lagi," ucap Arkan datar, meski ada kilat kepuasan yang tertangkap di matanya. Ia mengambil sebuah kotak beludru kecil dari sampingnya dan menyerahkannya pada Laras. "Pakai ini. Ini adalah bagian terpenting dari kontrakmu." Laras membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin platinum dengan berlian tunggal berukuran besar yang berkilau sangat tajam di bawah lampu mobil. Ini asli?" tanya Laras dengan suara gemetar. "Tentu saja asli. Jangan pernah melepaskannya selama kamu berada di luar rumah. Mulai malam ini, kamu akan menghadapi keluarga besarku. Mereka adalah sekumpulan serigala berbulu domba yang akan mencoba mencabik-cabikmu dengan pertanyaan. Ingat, jangan bicara jika tidak perlu. Tetaplah di sampingku, dan biarkan aku yang menangani mereka." Laras memakai cincin itu di jari manisnya. Terasa berat dan dingin. Ia melihat keluar jendela, ke arah lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala di malam hari. Ia menyadari bahwa gaun indah dan perhiasan mahal ini hanyalah kostum untuk sebuah peran yang sangat berbahaya. Nasibnya memang sudah berubah total, namun di balik kemewahan ini, ia merasa seperti sedang menuju ke medan perang yang tidak pernah ia pelajari strateginya. Rolls-Royce hitam itu meluncur mulus melewati gerbang besi raksasa yang dijaga ketat oleh pria-pria berseragam safari. Di balik gerbang itu, terhampar halaman luas dengan rumput yang dipangkas simetris dan air mancur yang menari di bawah sorot lampu keunguan. Di ujung jalan setapak, berdiri sebuah Menschaffen bergaya kolonial modern yang megah, kediaman utama keluarga Arkananta. Laras meremas tangannya yang terbalut sarung tangan sutra tipis. Cincin berlian di jarinya terasa seperti pemberat yang menarik tangannya ke bawah. Di sampingnya, Arkan masih tampak tenang, jemarinya sibuk mengetik di ponsel, seolah perjamuan malam ini hanyalah agenda bisnis biasa. "Tuan, apakah saya benar-benar harus melakukan ini?" bisik Laras, suaranya hampir hilang tertelan suara mesin mobil yang senyap.
Arkan berhenti mengetik. Ia menoleh perlahan, menatap Laras yang tampak gelisah. Panggil aku Arkan. Di depan keluargaku, tidak ada, Tuan. Kita adalah pasangan yang saling mencintai, setidaknya itu yang harus mereka percayai. Mobil berhenti tepat di depan tangga pualam. Seorang pelayan dengan sarung tangan putih membukakan pintu. Arkan turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya pada Laras. Laras ragu sejenak, namun saat melihat kilat peringatan di mata Arkan, ia menyambut tangan besar itu. Genggaman Arkan terasa hangat dan kokoh, memberikan sedikit rasa aman di tengah badai kecemasan yang melanda Laras. Begitu pintu besar Menshahen terbuka, suara denting gelas kristal dan obrolan ringan langsung menyambut mereka. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang tampak seperti keluar dari majalah Forbes. Para pria dengan setelan jas ribuan dolar dan para wanita dengan gaun yang harganya bisa membiayai sekolah Laras hingga sarjana. Arkan, akhirnya kau datang juga? Sebuah suara berat menggelegar. Seorang pria tua dengan rambut putih yang disisir rapi ke belakang mendekat. Ia adalah Hendra Arkananta, kakek Arkan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga ini. Matanya yang tajam langsung tertuju pada Laras, menelusuri setiap inci penampilannya dari atas ke bawah. Dan ini? Tanya Hendra dengan nada menyelidik. Arkan menarik pinggang Laras lebih dekat, sebuah gerakan yang membuat napas Laras tertahan. Ini Laraswati, kakek, istriku. Kami sudah menikah secara privat minggu lalu. Suasana ruangan yang tadinya bising mendadak sunyi. Beberapa wanita sosialita yang berdiri di dekat mereka tampak tersedak minuman mereka. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di atas rumput kering. Istri? Tanpa persetujuan Dewan Keluarga, suara seorang wanita parubaya terdengar sinis. Itu adalah Tante Arkan, Sofia, yang selama ini berharap anaknya yang akan mewarisi takhta Arkananta Group. Siapa dia sebenarnya? Dari keluarga mana? Aku belum pernah melihat wajahnya di pesta manapun. Laras merasakan lututnya lemas. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa ia hanyalah gadis dari Gang Kelinci yang butuh uang untuk ibunya. Namun, genggaman tangan Arkan di pinggangnya mengeras, sebuah instruksi tanpa suara agar ia tetap diam. Laras berasal dari latar belakang yang sangat privat, Tante, jawab Arkan dengan nada dingin yang mematikan percakapan. Dia adalah perisai sekaligus ketenanganku. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya seorang Arkananta. Hendra Arkananta menyipitkan mata, menatap Laras seolah bisa membaca seluruh sejarah kemiskinannya hanya dari tatapan mata. Begitu ya? Mari kita lihat apakah ketenangan ini bisa bertahan di meja makan malam ini. Makan malam itu terasa seperti medan perang bagi Laras. Ia duduk di sebelah Arkan, menghadapi belasan set alat makan perak yang tidak ia ketahui fungsinya. Ia mencoba mengikuti gerakan Arkan, kapan harus mengambil garpu kecil, kapan harus menyesap anggur, dan bagaimana cara memotong daging tanpa menimbulkan suara di atas piring porselen. Sofia terus meluncurkan peluru pertanyaan. Jadi, Nona Laras, di mana Anda menempuh pendidikan tinggi? Harvard? Atau mungkin sekolah seni di Paris? Laras menelan ludah. Ia melirik Arkan, namun pria itu sedang sengaja membiarkannya bicara. Ini tes, pikir Laras. Saya lebih banyak belajar dari kehidupan, Nyonya Sofia, jawab Laras dengan suara lembut namun tegas, mencoba mengingat instruksi Marco untuk tetap tenang. Pendidikan formal memang penting, tapi pengalaman di lapangan memberi saya perspektif yang berbeda tentang nilai sebuah perjuangan. Arkan sedikit tersenyum di balik gelas anggurnya. Jawaban itu cukup cerdik untuk menutupi kenyataan bahwa Laras hanya lulusan SMA. Namun, ketegangan memuncak saat seorang pelayan tidak sengaja menumpahkan sedikit saus ke tangan Laras. Refleks, Laras mengambil serbet dan mulai menggosok noda itu dengan gerakan cepat dan efisien, gerakan yang sangat khas seorang pelayan atau tukang bersih-bersih berpengalaman. Sofia tertawa mengejek. Cara Anda menangani noda sangat ahli, Nona Laras. Seperti seseorang yang sudah melakukan itu ribuan kali dalam hidupnya. Apakah Anda punya hobi membersihkan rumah? Wajah Laras memerah padam. Ia menyadari kesalahannya. Identitas aslinya hampir saja terbongkar karena kebiasaan ototnya sendiri. Kebersihan adalah tanda kedisiplinan, Tante. Arkan menimpali dengan tenang sambil mengambil tangan Laras dan mengecup punggung tangannya di depan semua orang.
Dan itulah salah satu alasan aku jatuh cinta padanya. Dia memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Laras menatap Arkan dengan kaget. Ciuman itu terasa begitu nyata, meski ia tahu itu hanya bagian dari kontrak. Di mata semua orang, Arkan tampak sangat mencintai istrinya yang misterius ini. Malam itu berakhir dengan kemenangan kecil bagi mereka. Namun saat mereka kembali ke dalam mobil untuk pulang ke apartemen pribadi Arkan, suasana berubah menjadi dingin kembali. Kamu hampir saja mengacaukannya dengan gerakan serbet tadi, ucap Arkan tanpa menoleh, suaranya kembali ke mode CEO yang dingin. Saya minta maaf, saya hanya refleks, jawab Laras pelan. Ia melepas kalung berlian yang terasa mencekik lehernya. Kenapa Anda melakukan itu? Mencium tangan saya? Itu tidak ada di kontrak. Arkan menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang melesat cepat. Di dunia ini, Laras, kebenaran adalah apa yang dipercayai orang banyak. Jika aku terlihat mencintaimu, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Tapi ingat, jangan pernah salah sangka. Itu hanya akting. Laras mengangguk, namun ada rasa perih yang aneh di dadanya. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan ini, ia tetaplah seorang pelayan. Hanya saja tugasnya kali ini adalah membersihkan noda dalam reputasi seorang Arkananta dengan identitas barunya. Nasibnya memang berubah total, namun hatinya mulai menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam sangkar emas yang jauh lebih menyesakkan daripada kemiskinan. Terbangun di atas tempat tidur dengan seperai sutra Mesir yang halus terasa seperti mimpi buruk yang indah bagi Laras. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di apartemen penthouse Arkan, menyinari setiap sudut ruangan yang minimalis namun sangat mahal. Tidak ada suara tetesan air hujan dari atap yang bocor, tidak ada aroma asap kompor minyak dari tetangga. Yang ada hanyalah kesunyian yang elegan. Laras bangkit, kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer yang hangat karena sistem pemanas bawah lantai. Ia berjalan menuju balkon, menatap hutan beton Jakarta dari ketinggian lantai 60. Di bawah sana, orang-orang tampak seperti semut, berdesakan mengejar bus dan kereta. Setahun yang lalu, bahkan kemarin pagi, ia adalah salah satu dari semut-semut itu. Sudah bangun? Suara berat Arkan mengejutkannya. Pria itu berdiri di ambang pintu geser balkon, mengenakan jubah mandi sutra hitam, memegang secangkir espresso. Rambutnya sedikit berantakan, memberikan kesan manusiawi yang jarang Laras lihat. Sudah, Tuan, maksud saya, Arkan, jawab Laras canggung. Ia merapatkan piyama sutra yang disediakan untuknya. Arkan berjalan mendekat, berdiri di samping Laras. Baskoro sudah mengirimkan laporan medis ibumu. Dia sudah dipindahkan ke paviliun VVIP di rumah sakit pusat. Tim dokter terbaik sedang menanganinya. Operasi transplantasi ginjalnya dijadwalkan bulan depan jika kondisinya stabil. Air mata seketika menggenang di mata Laras. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas ini semua. Arkan menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu sudah membalasnya dengan tanda tangan di kontrak itu, Laras. Jangan merasa berutang budi. Ini murni transaksi bisnis. Kata-kata, transaksi bisnis, itu terasa seperti siraman air es bagi Laras. Ia mengangguk pelan, mencoba menguatkan hatinya. Namun, rutinitas baru Laras segera dimulai. Ia tidak lagi memegang sapu, melainkan jadwal kegiatan sosial. Setiap hari, para instruktur datang ke apartemen. Ada guru etiket yang mengajarinya cara duduk dan makan yang benar, guru bahasa Inggris yang memoles aksennya, hingga pakar sejarah seni agar ia bisa berbasa-basi di galeri. Laras belajar dengan sangat cepat. Rasa takut akan kembali ke kemiskinan menjadi bahan bakar utamanya untuk menjadi sempurna. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia pelajari, kesepian. Arkan sering pulang larut malam, atau terkadang tidak pulang sama sekali karena urusan bisnis di luar negeri. Apartemen itu terasa seperti museum yang dingin. Suatu malam, Arkan pulang lebih awal. Ia tampak sangat lelah, dasinya sudah dilonggarkan dan wajahnya pucat. Tanpa berkata apa-apa, ia menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. Laras, yang sedang membaca buku tentang protokol diplomatik, segera menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, Laras pergi ke dapur.
Ia mencari bahan-bahan sederhana yang tersisa di lemari es mewah yang biasanya hanya berisi air mineral mahal dan buah-buahan organik. Ia menemukan jahe, sedikit madu, dan teh. 10 menit kemudian, ia kembali dengan secangkir minuman hangat. Minumlah ini. Ibu saya selalu membuatkan ini kalau saya kelelahan setelah kerja double shift di pabrik. Arkan membuka matanya, menatap cangkir porselen putih itu, lalu menatap Laras. Ia menerimanya dan menyesapnya pelan. Rasa hangat jahe dan manisnya madu mengalir di tenggorokannya, memberikan sensasi nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Ini rasanya aneh. Tapi enak, gumam Arkan. Ia menyandarkan kepalanya, menatap langit-langit. Semua orang di kantor memberiku laporan, angka, dan masalah. Tidak ada yang pernah memberiku teh jahe. Laras duduk di lantai, di samping sofa tempat Arkan berbaring, kebiasaan lamanya yang belum hilang. Mungkin karena mereka takut pada Anda. Mereka hanya melihat CEO Arkananta, bukan manusianya. Arkan menoleh, menatap Laras yang duduk di lantai dengan wajah polos tanpa riasan. Di bawah lampu temaram, Laras tampak sangat cantik secara alami. Dan kamu? Apa yang kamu lihat? Laras terdiam sejenak. Saya melihat pria yang kesepian di puncak gedung tinggi ini. Pria yang membeli, istri, karena tidak punya waktu atau keberanian untuk mencari cinta yang nyata. Keheningan yang mencekam terjadi. Arkan bangkit dari tidurnya, menatap Laras dengan tajam. Laras takut ia telah melampaui batas. Namun, Arkan justru mengulurkan tangannya, membelai pipi Laras dengan ibu jarinya. Sentuhan itu sangat lembut, jauh berbeda dari tarikan kasar atau jabatan tangan bisnis. Kamu terlalu jujur untuk dunia ini, Laraswati, bisik Arkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bicara bukan tentang kontrak, melainkan tentang masa kecil Arkan yang kaku di bawah didikan kakeknya yang otoriter, dan masa kecil Laras yang penuh tawa meski di tengah kekurangan. Ada jembatan yang mulai terbangun di atas jurang perbedaan kelas mereka. Namun, di sela-sela momen manis itu, ponsel Arkan bergetar. Sebuah pesan masuk dari Baskoro, "Tuan, foto-foto Nona Laras di masa lalu mulai bocor ke tangan pers. Kita punya masalah besar." Arkan melepaskan tangannya dari pipi Laras. Wajahnya kembali mengeras seperti batu. "Kembalilah ke kamarmu, Laras. Besok akan menjadi hari yang panjang." Laras berdiri dengan perasaan tidak menentu. Ia melihat ke jendela, ke arah kegelapan malam. Ia menyadari bahwa meski ia tinggal di negeri dongeng, naga-naga di dunia nyata baru saja mulai mencium aromanya. Pagi itu, ketenangan di apartemen mewah Arkan pecah oleh suara televisi yang menyala di ruang tengah. Laras berdiri mematung di depan layar besar itu, tangannya gemetar memegang cangkir teh yang kini terasa sedingin es. Di layar, terpampang foto-foto buram dirinya. Laras yang mengenakan seragam pabrik yang kusam, Laras yang sedang menggendong keranjang sayur di pasar, dan foto rumah petaknya di gang kelinci yang atapnya ditutup terpal biru. Judul berita di bawahnya tertulis dengan huruf kapital yang mencolok, "Skandal Cinta Palsu. Istri Arkananta ternyata buruh pabrik miskin." "Siapa yang melakukan ini?" bisik Laras, suaranya nyaris hilang. "Sofia," suara Arkan terdengar dari belakang. Pria itu berdiri dengan setelan jas lengkap, wajahnya sekeras batu granit. "Tante Sofia menyewa detektif swasta untuk menelusuri setiap jengkal masa lalumu sejak malam perjamuan itu." Ponsel Laras, yang kini sudah diganti dengan model terbaru, bergetar tanpa henti. Ribuan komentar hujatan masuk ke akun media sosial barunya. "Penipu, pengeruk harta, gadis nakal yang menjebat CEO." Laras merasa dunianya runtuh. Identitas yang coba ia bangun dengan susah payah selama beberapa minggu terakhir hancur dalam hitungan detik. "Tuan, maksud saya, Arkan, saya harus bagaimana?" Laras menoleh, matanya berkaca-kaca. "Saya akan pergi. Saya akan kembalikan sisa uangnya. Saya tidak ingin merusak nama baik Anda." Arkan melangkah mendekat. Bukannya marah, ia justru mengambil ponsel dari tangan Laras dan mematikannya. "Kontrak kita belum selesai, Laras. Dan di duniaku, jika kita diserang, kita tidak lari. Kita menyerang balik." Namun, serangan itu tidak hanya datang dari media. Sore harinya, gerombolan wartawan sudah mengepung lobi gedung Arkananta Group. Di dalam ruang rapat direksi,
Para pemegang saham mulai panik. Mereka menuntut penjelasan atas asal-usul istri sang CEO yang dianggap bisa merusak citra perusahaan di mata investor internasional. Sofia masuk ke ruangan itu dengan senyum kemenangan. Arkan, akui saja, kamu tertipu oleh gadis pemulung ini. Ceraikan dia sekarang, atau Dewan Direksi akan memberikan mosi tidak percaya padamu. Arkan berdiri dari kursi kebesarannya. Ia menatap tantenya dengan pandangan merendahkan. Gadis pemulung? Tante, wanita yang Anda hina itu adalah orang yang paling jujur yang pernah aku temui. Dia bekerja 10 jam sehari di pabrik untuk menghidupi ibunya, sementara Anda menghabiskan uang warisan kakek untuk tas-tas kulit buaya. Arkan kemudian memberi isyarat pada Baskoro. Buka pintu lobi. Kita akan mengadakan konferensi pers sekarang. Laras ditarik oleh Arkan menuju lantai dasar. Kakinya lemas, namun genggaman tangan Arkan di jemarinya begitu erat, seolah-olah pria itu adalah satu-satunya jangkar di tengah badai. Begitu pintu lobi terbuka, ribuan lampu flash kamera menyilaukan mata. Suara riuh pertanyaan wartawan menyerbu seperti peluru. Nona Laras, apakah benar Anda hanya mengincar harta Tuan Arkan? Tuan Arkan, apakah pernikahan ini hanya sandiwara? Arkan mengangkat tangannya, meminta keheningan. Ia menarik Laras ke sampingnya, di depan mikrofon yang berderet. Ya, benar, suara Arkan menggema, membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Istriku, Laraswati, berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dia pernah bekerja di pabrik, dia pernah hidup di gang sempit, dan dia tahu apa artinya berjuang untuk sesuap nasi. Laras menunduk, siap untuk dihina. Namun, kalimat Arkan berikutnya membuat semua orang tertegun. Dan itulah alasan utama aku memilihnya. Di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, di mana orang-orang memakai topeng kemewahan untuk menutupi kebusukan hati, Laras adalah satu-satunya wanita yang tidak melihat saldo bank saya saat pertama kali bertemu. Dia datang ke kantorku bukan untuk meminta berlian, tapi untuk mencari pekerjaan demi mengobati ibunya. Arkan menatap tajam ke arah kamera. Jika memiliki hati yang tulus dan kerja keras dianggap sebagai skandal, maka saya dengan bangga mengatakan bahwa saya adalah bagian dari skandal itu. Laraswati adalah Nyonya Arkananta yang sah, dan siapapun yang menghinanya, berarti menghina saya. Arkan kemudian mencium kening Laras di depan ribuan pasang mata. Di saat itulah, Laras menyadari sesuatu. Arkan tidak lagi sedang berakting. Getaran di tangan pria itu, sorot matanya yang penuh proteksi, dan caranya memeluk bahu Laras terasa sangat nyata. Badai kecemburuan dan kebencian itu memang belum sepenuhnya reda, namun di tengah kilatan kamera, Laras merasa ia bukan lagi gadis miskin yang ketakutan. Ia adalah seorang pejuang yang telah menemukan pelindungnya. Namun, saat mereka kembali ke mobil, sebuah pesan rahasia masuk ke ponsel Laras dari nomor tak dikenal. Kamu pikir dia mencintaimu? Tanya dia tentang proyek perisai yang sebenarnya. Kamu hanya pion untuk menutupi rahasia gelap Arkananta. Laras menatap Arkan yang duduk di sampingnya. Keraguan kembali menyusup ke hatinya. Apakah semua pembelaan ini hanya bagian dari strategi bisnis yang lebih besar? Hening mencekam menyelimuti kabin Rolls-Royce yang melaju membelah malam Jakarta. Laras menggenggam ponselnya erat, pesan singkat dari nomor misterius itu terus berputar di kepalanya. Proyek perisai yang sebenarnya. Ia melirik Arkan yang tampak lelah namun tenang, profil wajahnya yang tegas terlihat seperti patung dewa yang tak tersentuh di balik kaca jendela yang gelap. Arkan, panggil Laras pelan. Apa itu, proyek perisai? Tubuh Arkan menegang. Ia tidak menoleh, namun rahangnya mengatup rapat. Dari mana kamu mendengar istilah itu? Seseorang mengirimiku pesan. Katanya, aku hanyalah pion untuk menutupi rahasia gelapmu. Apakah pembelaanmu di depan wartawan tadi juga bagian dari proyek itu? Suara Laras bergetar, ada rasa perih yang lebih tajam daripada kemiskinan yang pernah ia rasakan. Arkan menghela napas panjang, lalu perlahan menoleh. Matanya tidak lagi dingin, melainkan penuh luka yang selama ini ia sembunyikan. Kakekku, dia tidak akan memberikan takhta perusahaan ini kepada seseorang yang tidak memiliki citra keluarga sempurna. Dia mengancam akan membongkar skandal pencucian uang yang dilakukan mendiang ayahku jika aku tidak segera menikah. Aku butuh seseorang yang bersih,
seseorang yang tidak punya koneksi dengan musuh bisnisku. Seseorang yang bisa menjadi perisai, agar kakek tidak bisa lagi mengancamku dengan masa lalu ayah. Laras tertawa getir, air mata jatuh di pipinya yang dipoles riasan mahal. Jadi, kejujuranku, kemiskinanku, semuanya hanya alat agar Anda terlihat seperti pahlawan di mata publik dan kakek? Anda membeli hidupku bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menyelamatkan kursi kekuasaan Anda. Awalnya memang begitu, Laras, potong Arkan, ia meraih tangan Laras namun gadis itu menepisnya. Tapi semuanya berubah. Saat aku melihatmu menyeduh teh jahe untukku, saat aku melihatmu bertarung dengan etiket meja makan demi aku menyadari bahwa aku tidak lagi membutuhkan perisai. Aku membutuhkanmu. Mobil berhenti di depan penthouse. Laras keluar tanpa menunggu dibukakan pintu. Ia berlari masuk, namun bukan menuju kamar mewahnya, melainkan menuju lemari tempat ia menyimpan sebuah kotak tua. Di dalam kotak itu, ada jas hitam milik Bu RT yang sudah dicuci bersih, kemeja putih yang menguning, dan sepatu ketsnya yang penuh debu. Laras melepas cincin berlian 1 miliar itu dan meletakkannya di atas meja marmer. Aku mengembalikan ini, Arkan. Aku akan membayar dendanya. Aku akan bekerja seumur hidupku untuk mencicil 10 miliar itu, tapi aku tidak bisa menjadi perisai untuk kebohonganmu lagi, ucap Laras tegas. Arkan berdiri di ambang pintu, menatap Laras yang kembali mengenakan jas kebesarannya. Kamu mau pergi? Kembali ke rumah yang bocor itu? Rumah itu bocor, tapi hatiku tidak merasa kotor di sana, jawab Laras. Laras melangkah keluar, melewati Baskoro yang terpaku di lobi, dan terus berjalan hingga ia keluar dari gedung megah itu. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar Sudirman, jas kebesarannya tertiup angin malam. Ia merasa ringan, meski ia tahu besok ia mungkin akan kembali menjadi buruh cuci. Namun, nasib berkata lain. 3 bulan kemudian, Laras sedang menyuapi ibunya di rumah sakit, bukan di pavilion VVIP, melainkan di kelas reguler yang ia bayar dengan hasil kerjanya sebagai pelayan kafe. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam yang sangat ia kenali berhenti di depan lobi rumah sakit. Bukan Arkan yang keluar, melainkan pengacara senior Arkananta Group. Ia menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Laras. Tuan Arkananta telah mengundurkan diri dari posisi CEO, ucap pengacara itu formal. Dia menyerahkan seluruh kekuasaannya pada Dewan Direksi untuk membersihkan skandal ayahnya secara hukum. Dan ini adalah dokumen kepemilikan Yayasan Amal Laraswati. Tuan Arkan menggunakan sisa harta pribadinya untuk membangun yayasan ini, dan beliau menunjuk Anda sebagai ketua. Laras tertegun. Ia membaca dokumen itu. Arkan telah melepaskan tahtanya demi sebuah kejujuran yang Laras ajarkan. Laras berlari menuju taman di belakang rumah sakit, tempat yang sering ia datangi untuk merenung. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga, berdiri seorang pria dengan kemeja flanel sederhana dan celana jeans, tanpa jas mahal, tanpa jam Rolex. Arkan tersenyum tipis, senyum yang kali ini benar-benar sampai ke matanya. Aku tidak punya 1 miliar lagi di rekeningku, Laras. Tapi aku punya waktu seumur hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Apakah yayasan itu butuh seorang relawan? Laras menatap pria yang kini berdiri setara dengannya, tanpa sekat kasta atau kontrak bisnis. Ia mendekat, lalu menggenggam tangan Arkan. Kami butuh seseorang yang tahu cara menyeduh teh jahe sendiri. Kesalahan masuk ruangan itu ternyata memang sebuah takdir. Bukan takdir untuk menjadi istri pajangan, melainkan takdir untuk saling menyembuhkan. Nasib Laras memang berubah total. Ia tidak lagi menjadi gadis miskin yang ketakutan, melainkan wanita mandiri yang memegang mahkota sejatinya, kejujuran dan cinta yang tulus. Di atas puing-puing kemewahan yang palsu, mereka mulai membangun istana yang nyata, bukan dari emas, melainkan dari hati yang saling memiliki. Tamat.